Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengusir syaitan mirip seperti mengusir lalat yang ada di atas bangkai. Walaupun lalat itu diusir berkali-kali, kalau bangkainya tidak dibuang, maka lalat yang gak akan pernah pergi. Kalaupun dia pergi, itu hanya sebentar saja dan dia akan kembali lagi. Begitupun orang-orang yang diruqyah, kemudian syaitanul jin itu tidak kunjung pergi dari tubuhnya. Itu disebabkan karena masih ada hal-hal yang disukai oleh syaitanul jin itu di dalam tubuh tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberitahu kita, yaitu tepatnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian aku beritahukan setan itu turun kepada siapa? Tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan itu turun kepada orang yang suka berdusta lagi banyak berbuat dosa. Jadi dusta dan dosa itu makanun nuzul, tempat turunnya syaitan. Kalau tempat turunnya setan tidak dihilangkan, maka walaupun diusir berkali-kali pun dia pasti akan datang lagi. Nah, bangkai-bangkai yang harus dibersihkan itu kurang lebih ada 3. Yang pertama, bangkai pemikiran. Ya. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran yang salah tentang alam gaib, pemikiran-pemikiran yang salah tentang alam jin, pemikiran-pemikiran yang salah ya tentang Allah, tentang dinul Islam, maka kesalahan berpikir ini akan menyebabkan seseorang melakukan hal-hal yang salah. Ya. Maka untuk menghilangkan kerancuan atau untuk menghilangkan bangkai-bangkai pemikiran ini dibutuhkan ilmu. Ya, maka dalam proses ruqyah seseorang itu nggak hanya cukup dibacakan ayat, tapi juga harus difahamkan tentang hakikat agama ini yang benar. Nah, ada orang misalnya meyakini bahwa semakin dia berzikir maka semakin lembut hatinya, dan semakin lembut hatinya semakin mudah dia mengakses alam gaib, semakin mudah dia masuk dalam dimensi alam gaib. Nah, dia semakin berzikir, pikiran dia seperti itu. Maka yang terjadi, ya semakin dia berzikir, justru semakin mudah dia kerasukan. Ya. Jadi seharusnya berzikir itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya betul, Allah itu yang maha gaib. Ya. Tetapi jangan salah memaknainya. Yang pertama salah pemikiran, ya namanya bangkai pemikiran. Jadi bangkai pertama ini harus dihilangkan. Kalau bangkai ini masih bercokol dalam pikiran dia, maka akan sangat sulit untuk menghilangkan gangguan jin dari tubuhnya. Bangkai yang kedua itu adalah bangkai yang ada di dalam kalbunya. Apa itu? Yaitu amalan-amalan yang tidak dia sadari bahwa amalan-amalan ini ternyata mengundang jin. Yang jelas adalah amalan-amalan yang sumbernya tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau amalan-amalan yang berasal dari Rasulullah tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada seorang yang mengamalkan zikir ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Dia baca sebanyak-banyaknya. Ketika dilakukan terapi ruqyah, dia kesurupan dan jin yang ada di dalam tubuhnya mengaku bernama Rozak. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk dalam tubuhnya? Dia mengatakan, saya dipanggil oleh orang ini. Jadi ketika ya Rozak, Rozak, jin bernama Abdul Rozak ini terpanggil masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, apa sebabnya? Ternyata ada niat-niat yang salah dalam proses zikir tersebut. Ada niat yang salah, ada tata cara yang salah yang dilakukan. Maka ketika kita hendak mengamalkan satu amalan-amalan agar memberi manfaat bagi rohani kita, bagi ruh kita, pastikan memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, niatnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang kedua, tata caranya mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun niatnya karena Allah, tapi kalau tata caranya ngarang-ngarang sendiri, ini nggak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, tata caranya mengikuti tata cara Rasulullah. Saumnya saum Senin Kemis, saumnya saum Daud, zikirnya zikir kalimat-kalimat thayyibah,
Tetapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena menghadirkan rijalul ghaib, menghadirkan laki-laki dari bangsa ghaib agar menjadi khodam bagi dirinya dan seterusnya. Maka ini nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pastikan amalannya memenuhi 2 syarat. Yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua tata caranya mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, bangkai yang ketiga ini bangkai berbentuk benda-benda kesyirikan, ya, jimat-jimat, wafak, rajah, keris, gelang, kalung, cincin, batu akik, yang diyakini bahwa benda-benda tersebut memiliki tuah, bahwa benda tersebut memiliki khodam, memiliki penunggu, yang penunggunya harus diberi makan dengan memberikannya minyak wangi, dengan memberikannya darah, dengan melakukan ritual-ritual tertentu agar khodam yang ada dalam benda tersebut itu tidak pergi, ya, memberikan kopi pahit dan sebagainya. Jadi ketika benda-benda seperti ini masih diuri-uri, benda seperti ini masih dijaga di rumahnya, ya, benda-benda yang disinyalir memiliki energi kekuatan tertentu ini masih dipelihara, ya, jangan berharap bahwa proses ruqyah untuk mengeluarkan jin dari tubuhnya ini akan berhasil. Ya. Bangkai yang keempat adalah perbuatan dosa. Dosa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah adalah ketika kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Kita pernah nggak sholat, kita pernah nggak puasa padahal kita diwajibkan saum di bulan Ramadan, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah. Anda mampu untuk berzakat tapi Anda nggak keluarkan zakat, Anda mampu untuk haji tapi Anda nggak melaksanakan haji, ini bangkai, ya. Atau melakukan sesuatu yang dilarang Allah, pernah melakukan perbuatan zina, pernah mabuk-mabukan, pernah makan narkoba, pernah mencuri, pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang pernah terjatuh dalam lembah-lembah itu kecuali dia bertobat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa. Ya, untuk menghilangkan bangkai dari perbuatan dosa ini adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti keburukan-keburukan itu dengan amal-amal soleh. Wa'atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Nah, proses taubat yang panjang, yang sungguh-sungguh, yang terus-menerus, ini kita harapkan bisa menghilangkan bangkai-bangkai dosa yang tercetak di dalam kalbu kita. Rasulullah menyampaikan, apabila seorang hamba Allah melakukan satu perbuatan dosa, Allah letakkan noktah hitam di dalam kalbunya. Kalau dia berbuat dosa lagi, maka bertambahlah noktah hitam itu. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noktah hitam itu akan dibersihkan. Nah, jadi siapa orang yang nggak pernah berdosa? Tidak ada, ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah manusia, bukan malaikat yang benar terus-menerus, tapi kita juga bukan syaitan yang salah terus-menerus. Kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Ketika hari-hari lalu kita pernah terjatuh dalam lembah-lembah dosa dan maksiat, segera perbaiki niat di hati kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalbu kita, ya, dari bangkai-bangkai dosa yang pernah kita lakukan tersebut, dan semoga dampak buruknya tidak terbawa sampai hari ini dan sampai anak keturunan kita. Yang kedua adalah dosa kepada sesama. Dosa kepada sesama ini, misalnya kita punya hutang belum dibayar, kita pernah menggibahi saudara kita pernah menfitnah saudara kita pernah mengambil hak saudara kita,
maka kalau itu yang dilakukan, nggak bisa kita katakan, ya Allah, aku bertobat kepadamu pernah mengambil haknya si fulan. Ya Allah, aku bertobat kepadamu, aku punya hutang nggak mau bayar. Nggak bisa. Jadi kalau urusannya dengan sesama manusia, ini harus diselesaikan dengan sesama manusia. Orang yang punya hutang tidak dibayar kemudian meninggal dunia, maka dia tidak akan pernah bisa masuk surga sampai hutangnya tersebut terlunaskan. Nah, jadi pastikan bahwa kita bisa membersihkan diri kita dari bangkai dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kepada sesama, terutama orang-orang terdekat kita, ibunda kita, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ya, suami, istri, anak-anak, saudara, teman, sahabat. Coba diingat-ingat, siapa tahu perilaku kita, perbuatan kita pernah menyakiti hati mereka. Siapa tahu ada hutang-hutang kita yang belum terbayar. Siapa tahu ada dosa-dosa dan kesalahan yang sengaja kita lakukan, pernah menggibai dia dan sebagainya. Pastikan kita minta dihalalkan, pastikan kita minta maaf, dan pastikan hutang-hutang kita terbayar, pastikan hak-hak orang yang pernah kita ambil terkembalikan. Mudah-mudahan jika 4 bangkai ini terlepas dari diri kita, maka dengan sangat mudah syaitan itu hilang dari tubuh kita, syaitanul jin itu terlepas, dan dengan mudah hati kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan Allah akan menambahkan iman, hidayah di dalam kalbu kita, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya berada di lokasi tempat yang akan kita bangun pusat penyembuhan holistik. Ya. Alhamdulillah, kita sudah berhasil membangun 1 unit posko. Ya, kita berharap dari posko ini kemudian bangunan-bangunan lain bisa kita selesaikan. Ini tempatnya di Sumur Kumbang, Kalianda, Lampung Selatan. Jadi posisinya di atas gunung, ya, asri, udaranya segar, airnya langsung dari pegunungan, sejuk. Nah, insya Allah ini sangat mendukung dalam proses penyembuhan holistik, ya. Terutama nanti kita akan buat satu tempat khusus untuk rehabilitasi gangguan jiwa. Kalau kita melakukan perjalanan dari Bakauni sampai ke Bandar Lampung, di sepanjang jalan itu kita akan banyak menemukan orang-orang gila di pinggir jalan. Nah, tersentuhlah hati kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menyelamatkan mereka, melakukan gerakan untuk berusaha mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat ini, dan bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut serta berpartisipasi bersama gerakan ini, ayo kita bersama-sama bergabung.